Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yandri Lesmana. Di sini di channel saya, channel Yandri21. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat database yang baik dan benar di Microsoft Access. Dan di database tersebut nanti terdapat beberapa data ya. Yang pertama itu tabel, yang kedua query, yang ketiga form, dan yang keempat report atau laporan. Nah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai saja. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Access-nya. Nah, kemudian setelah terbuka seperti ini, kita pilih blank database. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya dengan mengklik yang ada gambar datanya ini ya. Di sini kita akan menyimpannya di dokumen saja. Nah, jika kalian ingin mengganti namanya, ganti. Jika tidak, tidak. Di sini saya tidak akan mengganti namanya supaya cepat ya. Kita klik OK, kemudian kita klik Create. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita akan mendesain tabelnya dengan cara klik View ke Design View. Nah, di sini kalian bisa mengganti nama atau tidak. Di sini saya tidak akan mengganti namanya supaya cepat. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat tabel yang akan kita edit atau kita desain. Yang tabel pertama ini tidak perlu diganti karena dia ID. Dia akan menunjukkan nomor urut. Nah, di sini dia sudah auto number atau tipe datanya nomor otomatis. Nah, jadi kita tidak perlu mendesainnya kembali. Kemudian di sini saya akan mengisikan nama. Di sini tanggal lahir. Kemudian di sini Kemudian di bawahnya kita buat lagi agama. Kemudian di bawahnya jenis kelamin. Oke. Nah, setelah ditulis seperti ini, jangan lupa untuk mengganti tipe datanya. Nama kita buat tipe datanya long text. Tanggal lahir kita ganti tipe datanya menjadi data dan waktu, karena dia akan membuat data dan waktunya kapan dia lahir. Nah, jika long text tadi, kita akan membuat teks yang panjang. Seperti nama kan terdapat nama yang panjang. Oke. Nah, di agama ini kita buat long text juga. Jenis kelamin long text. Nah, jika sudah, kembali ke awal dengan cara ke view, datasheet view. Nah, di sini kita hiaskan. Oke, nah tampilannya seperti ini jika sudah didesain. Oke. Kemudian kita klik di sini untuk mengisi datanya. Misalnya kita ganti namanya menjadi Niko. Tanggal lahirnya tanggal 23 bulan 4 tahun 2000. Nah, kemudian agama Islam. Nah, kemudian jenis kelamin laki-laki. Oke, kemudian data kedua kita ngisi namanya Nuri saja, oke. Nuri. Kemudian tanggal lahirnya tanggal 3 bulan 1 tahun 2000. Nah, kemudian di sini kita buat agama Islam. Di sini jenis kelamin perempuan. Oke, jika sudah, kita akan membuat tabel satu lagi dengan cara klik create, kemudian klik tabel. Oke, nah di sini sudah ada tabel kedua ya. Nah, seperti tabel pertama, mari kita desain dulu dengan klik view, design view. Nah, di sini saya tidak akan mengganti nama. Jika kalian ingin mengganti namanya, bisa diganti. Oke. Nah, kemudian kita klik oke. Nah, akan kembali seperti tadi lagi. Nah, di sini saya akan mengisikan data yang akan dimasukkan nanti. Di sini saya buat nama orang tua. Di bawah tanggal lahir. Di bawahnya lagi agama. Kemudian jenis kelamin. Oke, jika sudah, jangan lupa untuk mengganti tipe datanya seperti tadi ya. Jika nama, kita buat long text. Jika tanggal lahir, kita buat data dan waktu, karena dia menunjukkan data dan waktunya ya. Kapan dia lahir, bulan berapa, tanggal berapa, dan tahunnya itu berapa. Oke, agama kita buat long text. Jenis kelamin kita buat long text. Oke, jika sudah, oh iya, jangan lupa untuk mematikan tanda kunci ini, agar dia ketika diurutkan nomornya dia tidak ikut dari tabel yang pertama, dengan cara diklik kolom pertama, kemudian pilih primary key. Oke, nah
dia tidak terkunci datanya. Oke. Kemudian kita pilih view, lalu ke dataset view. Mungkin kita pilih yes. Nah, tampilannya seperti tadi ya. Di sini kita tinggal mengisi datanya saja. Oke, di sini kita buat sorry. Oke. Tanggal lahir tanggal 27 bulan 9 tahun 1970. Agama Islam. Jenis kelamin laki-laki ya. Jika sudah, kita buat data yang kedua di kolom kedua. Oke. Nama orang tuanya siapa? Bisa aja Mira. Oke. Tanggal lahirnya kita buat tanggal 10 bulan 2 tahun 1975. Oke. Agama kita buat Islam. Jenis kelamin kita buat perempuan. Oke. Jika sudah, ini kan sudah. Kemudian kita akan membuat sebuah query. Oke. Caranya bagaimana? Nah, ikuti caranya sebagai berikut. Yang pertama kita create. Kemudian kita pilih query design. Oke. Ini dia query design. Nah, klik query design. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita pilih kedua data ini. Yang pertama kita tambahkan ke sini dulu. Yang pertama kita pilih tabel 1, kemudian kita add. Nah, otomatis data akan tertambah di sini. Kemudian yang tabel kedua, tekan add lagi. Nah, jika sudah muncul keduanya, close. Oke, kemudian data di atas ini kita akan pindahkan ke file yang di bawah ini dengan cara ikuti caranya ya. Pertama kita klik yang di sini, tanda panah ke bawah, pilih tabel 1. Nah, kemudian pilih lagi ID. Kemudian klikkan di sini lagi. Kemudian kita pilih nama di tabel 1. Kemudian yang kedua, tanggal lahir. Yang ketiga, agama. Yang keempat, jenis kelamin. Nah, kemudian di sini kita pilihkan di tabel 2. Caranya pilih tabel 2 dahulu, kemudian pilih ID. Di sini kita pilih tabel 2 juga, cuman tadi sudah ID, sekarang nama orang tua. Yang ketiga, tanggal lahir. Yang keempat, agama. Nah, kita geser. Yang kelima, jenis kelamin. Nah, jika sudah, maka kita buat klik view, kemudian dataset view. Nah, beginilah jadi hasilnya. Kemudian kita akan membuat, nah ini, oh ya, jangan lupa disimpan dahulu. Kita simpan, save. Di sini saya buat query saja ya. Jika kalian ingin menggantinya juga tidak masalah. Lalu tekan OK. Nah, otomatis query sudah jadi. Nah, kita klikkan di query, lalu kita akan membuat sebuah form. Oke. Kita klik create. Kita pilih form design. Oh, ini form wizard. Sorry. Kita pilih form wizard. Oke. Nah, kita klikkan saja langsung. Nah, yang data yang sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara kita klik ada tanda panah 2 ini. Oke. Nah, kemudian jika sudah pindah, kita klik OK atau next. Ini next kembali. Di sini kita tekan finish. Oke. Nah, jika sudah maka akan jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke view untuk mendesainnya atau merapikannya. Klik view, kemudian pilih design view. Nah, di sini kita blok. Oh, sorry. Pertama kita panjangkan dulu ke bawah agar datanya bisa kita pindahkan ke bawah. Oke. Nah, data yang di sebelah sini kita pindahkan ke bawah agar rapi. Nah, jika sudah pindah, ini kita blok semua. Nah, begini kita geser ke kanan sedikit. Oke, kemudian kita rapikan yang tabel di sebelah kiri ini. Ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Geser sampai bacaannya kelihatan ya. Ini di sini. Ini di sini. Semua kita sejajarkan ya, jangan sampai tidak sejajar agar rapi. Oke. Yang ini kita rapikan lagi seperti ini. Kemudian kita lihat di bawah, ini belum rapi ya, masih belum rapi ya. Oke, ini kita
kita rapikan kembali. Kemudian jika sudah, ini kita tarik agar kelihatan bacaannya semua ya. Oke. Nah, kelihatan. Nah, maka akan muncul bacaannya. Oke. Yang atas agama sudah, tanggal lahirnya kurang panjang. Nah, jika sudah semua, maka selanjutnya kita akan membuat tombol-tombol di sini, beberapa tombol ya, agar bisa kita gunakan untuk memilih. Yang pertama itu caranya ini, kita buat ini yang ada X-nya ini, kemudian kita klik, lalu kita pindahkan ke bawah. Nah, di sini kita pilih untuk apa tombol yang akan ini. Seperti saya, nah, saya akan mencari tombol, membuat tombol untuk pencarian. Nah, kita pilih record navigation, kemudian pin record. Oke, kita tekan next. Nah, di sini saya akan mengganti menjadi teks. Teksnya kita buat namanya cari. Jika sudah, kita tekan next, kemudian finish. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Saya akan membuat beberapa lagi ya, ikuti caranya ya. Di sini saya pilih untuk menuju halaman awal. Kita tekan next. Nah, di sini kita membuat gambar aja atau lambang ya. Ini dia lambangnya. Kemudian tekan next, kemudian finish. Lagi saya akan membuat ke pencarian akhir, go to last record. Oke. Kita pilih ini, next, finish. Kemudian saya pilih untuk maju ke satu halaman atau next halaman, next record. Oke, kita pilih next. Ini kita pilih lambang, next, kemudian finish. Kemudian di sini saya pilih lagi satu lagi, kita review atau mundur atau kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kita next, kita pilih yang previous record, kemudian kita klik next, lalu finish. Oke. Nah, jika sudah ini kita susun supaya rapi. Ini di sini, ini akan saya pindahkan di sini. Nah, ini di sini, ya ini kurang rapi, sorry. Oke, ini di sini, sorry. Di sini dan di atas ini untuk mencari. Jika kalian ingin membuat tombol-tombol lain, silahkan pilih ini. Nah, saya akan mempersingkat waktu dengan membuat beberapa tombol saja. Jika sudah, kembali ke view, form view. Nah, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, ini akan membuat ke halaman selanjutnya. Nah, ini kalian tinggal mengetikkan saja apa yang akan kalian buat di sini. Oke. Nah, jika sudah, maka kita selanjutnya akan membuat sebuah query. Membuat report. Caranya klik di query, kemudian pilih create, kemudian kita pilih report ini. Oke. Klikkan saja. Nah, secara otomatis dia akan menjadi seperti ini. Nah, inilah hasil database yang saya buat. Nah, ini dia hasilnya, jenis kelamin ini. Oke. Jika sudah selesai semua, jangan lupa pertama query ini, yang form tadi disimpan, dan yang ini report di save juga. Di sini namanya saya buat query saja. Jika kalian ingin menggantinya, silakan ganti. Kalau bisa, nama yang ada di query dan form dan report ini sesuai dengan nama di tabel. Nah, oke, ini saja. Oke. Baiklah, segitu saja. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan untuk membuat ini. Nah, mudah-mudahan dapat membantu kalian semua dalam belajar membuat database. Berikut ini hanya sebagai contoh saja. Jika kalian ingin memperbaikinya, bisa kalian perbaiki. Oke, sampai sini saja. Ya, akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.